Shalom kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam kasih-Nya di minggu yang kedua di bulan yang ketujuh ini. Saya berharap kekasih Tuhan semua dalam keadaan sehat walafiat, damai, sukacita yang datangnya daripada Tuhan menguasai hidup kita semua, sehingga apapun yang kita alami, kita akan tetap happy dalam Tuhan. Kita selalu menjadi berkat satu dengan yang lain. Pagi ini saya mau sharingkan firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 kepada kita semua. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita mau belajar dan kita mau dilengkapi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang juga disanggupkan untuk menopang keluarga kita dan sesama kita. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang keempat. Saya baca 3 ayat saja. Perikopnya itu iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Saya baca sekali lagi. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh. Nah, ini dalam bahasa yang asli itu, bahasa Inggris itu bukan jatuh ya, diperhadapkan. Ya. Diperhadapkan ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Kekasih Tuhan, Tuhan selalu merancangkan hal-hal yang baik bagi kita semua. Dikatakan Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Berulang-ulang kita dengarkan firman Tuhan ini, supaya kita tetapkan di hati dan pikiran bahwa Tuhan yang kita sembah tidak pernah merancangkan yang jahat bagi umatnya, bagi ciptaannya. Rancangannya itu selalu rancangan yang baik, rancangan yang memberi masa depan, rancangan yang memberikan harapan, memberikan hal-hal yang baik bagi kita semua. Kitalah yang memang seringkali membuat diri kita ini yang susah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, ada 3 hal di sini yang perlu kita perhatikan. Kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai pencobaan, tapi lewat semuanya itu kita harus hadapi dengan sukacita, dengan kebahagiaan. Kata firman Tuhan, artinya kita punya sukacita itu harus murni dalam Tuhan untuk menghadapi semuanya ini. Kemudian dikatakan di sini dari pencobaan itu ujian kepada iman kita. Jadi kalau Tuhan izinkan pencobaan, di sana itu ujian bagi Bapak Ibu dan saya.
Dan lewat berbagai pencobaan dan ujian itu menghasilkan ketekunan. Ya. Kekasih Tuhan, Yesus pernah dicobai. Dan dicobai dalam 3 tahapan. Makan minum, kebutuhan sehari-hari. Kemudian dibawa ke hubungan bait Allah untuk menjatuhkan diri. Lalu kemudian dicobai lagi dengan semua materi, diperhadapkan dengan seluruh kekayaan dunia. Jadi Yesus ditawarkan bukan sepotong emas, sepotong perak, atau satu pulau, ya, atau satu perusahaan. Tapi dia ditawarkan dengan satu dunia ini. Karena memang iblis ini punya skop cuma dunia ini. Jadi nggak bisa tawarkan Yesus lebih daripada itu. Kasihan sekali si Lucifer ini. Tapi Yesus menjawab semua kepada pencobaan, 3 pencobaan ini dengan kebenaran firman Tuhan. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti, tapi setiap firman yang keluar. Rema dari Tuhan, dari bagi Bapak Ibu dan saya, itulah kekuatan. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kita punya kebutuhan banyak. Kalau Abraham Maslow itu dia mengatakan ada 5 kebutuhan. Ada kebutuhan sosial, ada kebutuhan dihargai, ada kebutuhan keamanan, ya. Ada kebutuhan dihargai, ada kebutuhan aktualisasi diri. Tapi dia lupa. Banyak ini para ahli psikolog ini. Dia lupa bahwa kebutuhan rohani itu jauh lebih penting dari atas segala-galanya. Oleh karena itu, kekasih Tuhan, dari berbagai pencobaan itu, Yesus keluar sebagai pemenang karena dia pegang firman Tuhan. Ada tertulis, jangan kau mencobai Tuhan. Ya. Ada tertulis bahwa hanya Tuhanlah yang disembah. Lalu Yesus mengusir dia pergi. Jadi kita harus pegang firman Tuhan dalam menghadapi berbagai pencobaan. Ini penting pertama. Ya. Jadi dengan semua pencobaan dan ujian itu iman kita naik. Dan kita semakin tekun, kita katakan di sini. Ya. Dari ujian dari imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh apa? Buah yang matang. Sebetulnya sih bicara tentang kedewasaan, mature. Ya. Jadi dari ketekunan itu kita tambah dewasa. Orang yang dewasa itu dia semakin sempurna. Dan akhirnya kita tidak kekurangan satupun yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai cobaan hidup, ujian dan tantangan, jangan cepat gusar. Jangan marah-marah. Jangan tersinggung. Jangan bersungut-sungut. Hadapi dengan sukacita, dengan kebahagiaan, dengan sukacita yang murni, pure joy. Ya. Itu yang memang Tuhan mau dalam diri kita, menghadapi semuanya dengan cara yang demikian. Supaya apa Bapak Ibu? Kita kuat. Hadapinya dengan apa? Hadapinya dengan firman. Jangan hadapi dengan kuat dan gagah Bapak Ibu dan saya. Siapa kita? Tuhan Yesus yang begitu luar biasa ya dihadapi Lucifer dengan firman, Bapak Ibu. Bukan dengan kuat dan gagahnya, tapi dengan firman. Supaya kita tambah dewasa. Dikatakan sini, ujian itu terhadap iman menghasilkan ketekunan. Dari ketekunan itu kita menjadi dewasa.
Dari ketekunan itu kita lebih disempurnakan dari hari ke hari. Dan dari ketekunan itu kita tidak kekurangan satupun yang baik. Saya pernah khotbahkan seorang jenderal MacArthur. Dia menulis semacam puisi atau surat begitu. Judulnya Surat dari Ayah kepada Anak. Ini jenderal besar, menang perang dunia kedua. Jepang takluk. Ya, Kaiser Hirohito tidak bisa lagi bikin apa-apa, harus bertekuk lutut, menyerah. Dalam tulisan itu dia berkata, Tuhan, jangan biarkan anakku hidupnya senang-senang aja gitu. Tapi biarkanlah dia hadapi ombak, deru, kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan, tapi jangan biarkan dia mati. Tapi biarlah lewat semua kesukaran itu, ombak, deru, badai dan sebagainya, dia semakin mencintaimu. Baru benar-benar aku menjadi ayah yang bahagia. Kekasih Tuhan, Tuhan izinkan kita tidak boleh jalannya semuanya sukses-sukses aja. Ada kesulitan, ada tantangan. Justru di situ Tuhan izinkan supaya kita bertambah dewasa, sempurna, dan tidak kekurangan satupun yang baik. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini dan beberapa ilustrasi membuat kita semua menjadi orang-orang yang semakin dewasa, sempurna, dan tidak berkekurangan satupun yang baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua pada hari ini. Haleluya, shalom. Tuhan memberkati kita. Amin.